sebagai pemohon dan Kajari Lubuk Pakam sebagai pemohon segera dimulai. Majelis Komisioner memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Baik, silakan dulu. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang Komisi Informasi dengan nomor register sengketa 60/PLT/F/10/10/2020 antara Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara sebagai pemohon dan Kajari Lubuk Pakam sebagai termohon pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Skor dicabut. Baik, terima kasih atas kehadiran para pihak. Silakan. Kami telah membacakan presentasi persidangan. Terima kasih Majelis Komisioner. Tata tertib persidangan 1. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli, dan pengunjung sidang menempati tempat duduk yang telah disediakan. Menunjukkan sikap hormat pada Majelis Komisioner. 2. Pemohon atau kuasanya, termohon atau kuasanya, saksi, ahli, menyampaikan sesuatu barang bukti dalam persidangan kepada Majelis Komisioner melalui panitera atau panitera pengganti yang ditugaskan untuk itu. 3. Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. 4. Pengunjung sidang dilarang membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalanan persidangan, melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan dan atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan Majelis Komisioner, merusak dan mengganggu fungsi sarana, prasarana, atau kelengkapan persidangan lainnya, merendahkan martabat atau kehormatan Majelis Komisioner dan atau petugas Komisi Informasi, menghina pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi dan ahli. 5. Pengunjung, pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli, dan pengunjung sidang agar menonaktifkan segala alat komunikasi dan alat elektronik lainnya agar tidak mengganggu jalannya persidangan. 6. Pelanggaran terhadap tata tertib yang telah disebutkan tadi merupakan penghinaan terhadap Majelis Komisioner. 7. Barang siapa melakukan penghinaan terhadap Majelis Komisioner setelah ditindak dengan patut atas perintah Ketua Majelis Komisioner dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Baik, terima kasih Panitera. Perlu kami sampaikan kepada para pihak bahwa ini adalah sidang lanjutan dan pada pemeriksaan awal masih agak terganggu sedikit. Semoga kami membacakan kewenangan dan posisi kasus dan melakukan pendalaman terhadap 4 hal di dalam pemeriksaan awal, yaitu kewenangan sudah dibaca pada persidangan yang lalu, ini terganjal dengan prosedur dan juga legal standing pemohon. Silakan dilakukan pendalaman, Bu Mesalina. Oh, mohon maaf, saya bacakan ini. Ini yang hadir ini kami di sini. Sebelum Yohanes Manuki SH. Ini posisi sebagai apa? Kuasa pemohon. Kuasa. Kuasa pemohon. Ya. Baik. Sumber Jaya Toga Torok. Oh, ini dari ya. Kuasa pemohon. Oh ya, sudah ada surat kuasanya. Saya Budi. Ada Majelis. Pak Tarsi Orang SH sebagai apa? Ketua Umum PKI. Saya tahu dalam posisi sengketa ini sebagai apa? Pemberi kuasa. Berarti pemohon ya? Iya, saya pemohon. Nah, itu yang saya tanya sebagai apa Pak? Saya tahu sebagai ketua, tetapi dalam proses sengketa ini kan sebagai pemohon. Pemohon. Baik, karena pemohon hadir, saya pikir boleh dikurangi karena ini situasi PPKM. 1 bolehlah tambah kuasa pemohon. Jadi yang hadir 2 saja. Mohon izin atas peraturan yang seperti ini demi kebaikan kita bersama-sama. 2 cukup ya Pak ya?
pemohon dan kuasa termohon satu, kuasa pemohon satu, atau bertiga-tiganya mau berbicara nantinya Pak? Boleh? Enggak, yang sesuai dengan sengketa ini, apakah tiga-tiganya harus berbicara? Kalau memang harus berbicara, dengan terpaksa kita terima. Tapi kalau hanya sekedar mendengar, apalagi pemohon langsung kan sudah hadir. Kalau bisa minimal 2, karena syarat yang sama juga kami sampaikan kepada termohon. Siapa yang duluan? Media tarik itu siapa duluan? Saya pun bisa. Oke. Baik, izin Pak, terima kasih Pak ya atas pengertiannya, karena ini situasi PPKM, biar ada keadilan. Di pihak termohon juga kami sudah nyatakan kuasanya ada 7 apa 5 ya Pak? Itu yang hadir ada 8. Ada 8. Ini Majelis. Ya, bisa. Baik, ya, terima kasih Bapak. Situasi PPKM. Silakan, Bu Mesalina. Dokumen saudara. Silakan ya. Ini sedang kita daftarkan untuk ketentuannya Pak. Kita perkara kemarin hanya ini kita stating, ya, kita bisa masuk ke substansi. Kami kemudian menanyakan meminta kehadiran Pak Sultan karena ada beberapa sidang sengketa yang ada masuk sini. Pak selaku ketua umum melakukan permohonan informasi, namun tidak pernah hadir. Jadi kami minta yang kepala yang mana sih Pak Sultan ini ya kan? Terima kasih atas kehadirannya juga. Kemudian mengenai satu juga kami menanyakan tentang kop surat. Ya, kemudian di sini saya melihat kop surat yang dipergunakan oleh PKN di dalam permohonan informasi dan beberapa kejaksaan negeri ini Ibu Pakam menggunakan SK Kemenkumham tahun 2015. Kemudian waktu mendaftarkan ke sini, PKN mendaftarkan dengan melampirkan surat perubahan pendirian ini perkumpulan PKN dengan nomor akunnya sudah tahun 2020. Nah, kemarin kami mempertanyakan kepada Pak Syahudi ya. Nah, ini perubahan, kenapa ada perubahan? Perubahannya karena adanya perubahan kepengurusan dari ketua umumnya Iskandar di tahun berapa itu? 2019 ya, beralih ke Pak Tasyotak. Nah, yang kami pertanyakan, kenapa sewaktu ini pendaftarannya permohonan informasi dilakukan sudah di 19 Agustus 2020. Nah, di situ sudah terjadi perubahan pengurus yang dimana Pak Sehotang sudah menjadi ketua umum. Nah, mengapa surat yang dipergunakan untuk memohonkan informasi maupun keberatannya masih mempergunakan nomor akun yang lama, sedangkan telah terjadi perubahan kepengurusan. Nah, kalau masih mempergunakan akun yang lama, berarti PKN masih mengakui bahwa Iskandar lah yang menjadi ketua, sedangkan sekarang yang menjadi ketua yang baru adalah Pak Kasyotang. Nah, ini yang kami bertanya, kenapa begitu Pak? Pertanyaan saya sebelum saya jawab ini, itu dasar hukumnya apa? Harus pertanyaan saya itu. Kami ingin tes yang Tapi itu cara masalah garis tadi kan? Iya. Jadi kita harus menganut, karena kami ini kan pemantau pemerintahan, lembaga masyarakat. Kalau ibu komisioner mempertanyakan masalah legal standing, kok sampai ke kop surat? Kami itu
lembaga pemantau pemerintahan, ya komisioner, sudah legal standingnya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang keormasan, bahwa PKM adalah perkumpulan yang sudah mempunyai SK Menteri Hukum dan HAM. Nah, pada saat pembentukan pertama ini, itulah SK tahun 2015. Artinya sudah sah bahwa PKM ini adalah lembaga. Baik, itu kan SK pendiriannya Pak, yang dimana mengakui bahwa kepengurusannya adalah pakai standar. Nah, di situ kan disebutkan adalah ketuanya adalah SK, sekarang sudah berubah. Nah, ini yang kami tanyakan, apakah PKN pernah ada nggak mengeluarkan surat yang baru, nomor apa yang baru ini Pak? Pernah. Pertanyaan saya, apakah komisioner sudah baca apa isi SK Menteri itu? Terjadi perubahan kan gitu. SK Menteri 2012 apakah komisioner sudah baca apa isinya? Baik, tolong dipertunjukkan kepada kami. Kenapa komisioner nanya sampai situ? Baik, Bagi komisioner tidak baik, baca. saya Sebentar, komisioner. saya Komisioner. Saya baca dulu. begini. Saya baca dulu komisioner. Silakan. Sebentar. Stop. You write out. SK Menteri 2012 isinya pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Pemerintahan dengan nomor 0011666 tahun 2015. Inilah dasar berdirinya Pemantau Pemerintahan. Ibarat partai, inilah dasarnya berdirinya Pemantau Pemerintahan. Nah, kalau saya ditanya apa dasar menjadi ketua hukum, ketua